Puji Tuhan, aku nggak tahu kenapa, percaya nggak percaya, nggak sakit. Sampai sekarang pun nggak pernah ngerasain si jahitannya sakit. Perasaannya masih campur aduk ya, maksudnya masih kadang-kadang tuh kayak nggak percaya kalau dari perut aku tuh ada anak, maksudnya seorang manusia yang keluar dan kayak masih baby banget, dan perasaannya punya yang pasti bahagia banget ya, tapi kadang-kadang masih ada bingungnya, masih ada takutnya, masih ada kayak aduh gimana nih gitu. Lahiran kemarin puji Tuhan itu bener-bener nyantai banget, semuanya berjalan dengan lancar. Aku juga kan bukan lahir normal sih, aku lahirnya kan sesar dan pakai yang teknologi terbaru lah namanya ERAX, which is itu tuh lebih apa ya, lebih enhance recovery. Jadi kayak dalam sehari tuh habis operasi berapa jam kemudian tuh udah bisa gerak, udah bisa jalan. Recovery puji Tuhan, aku nggak tahu kenapa, percaya nggak percaya, nggak sakit. Sampai sekarang pun nggak pernah ngerasain si jahitannya sakit. Cuman kalau emang habis melahirkan itu mungkin buat moms atau mam yang bakalan mau jadi mam, wow, itu ada yang namanya tuh proses pengecilan rahim, itu doang yang sakit. Tapi jahitannya tuh nggak sakit sampai sekarang. Jadi aku ngerasa persalinan aku sangat lancar, sangat mulus. Pas pertama kali Suah pulang ke rumah tuh bener-bener kayak gimana nih, kan kalau di rumah sakit kan ada suster yang bantuin, ada dokter yang ngeliatin gitu kan. Tapi ternyata aku juga untungnya udah ngebekalin diri aku sendiri dengan banyak banget pelajaran-pelajaran soal newborn, baca sana sini, baca buku. Jadi nggak sekaget-kaget itu banget. Cuman yang paling kadang-kadang kayak, aduh ini bener nggak sih, misalkan pupnya sebanyak ini, kalau kayak, aduh bener nggak sih kalau misalkan dia nangis ini artinya begini gitu loh. Jadi awal-awalnya agak panik, tapi setelah dijalanin ternyata it's fun, dan setiap kali ngeliat mukanya Suah tuh kayak, udah gitu, happy banget bawaannya. Mungkin kalau perubahan lebih ke prioritas kali ya. Biasanya kan aku pasti tahu lah, teman-teman juga mungkin atau yang belum tahu, aku tuh emang orangnya aktif banget, gampang banget. Bukan gampang banget, maksudnya aku tuh orangnya aktif banget dan sering banget keluar rumah. Jadi semenjak punya anak tuh jadi harus lebih sering di rumah gitu kan. Dan kalau misalkan keluar pun nggak bisa lama-lama. Udah gitu juga mungkin perubahan jadwal tidur itu juga sangat berubah gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin juga bisa-bisa aja, karena puji Tuhan baby-nya juga lumayan, walaupun dia bangun malam-malam tapi tuh lumayan teratur. Jadi aku kurang lebih udah tahu bakalan tidur berapa lama dan bangunnya jam berapa gitu. Untungnya nggak pernah loh nggak tidur sama sekali, karena baby aku tuh lumayan, apalagi newborn kan ternyata tuh tidur terus ya. Jadi kayak nggak sampai nggak tidur tuh nggak pernah, karena dia kalau malam bangun untuk makan nyusu gitu, habis itu tidur lagi udah. Jadi nggak pernah yang kayak begadang sampai nggak tidur sama sekali 24 jam, itu nggak pernah. Schedule aku sekarang itu adalah aku bangun misalkan pagi gitu kan, karena kan nyusu gitu kan. Cuma untungnya emang kalau emang aku itu tipenya yang kayak kalau misalkan bisa dapat help, ayolah kita pergunakan help itu. Jadi di rumah itu ada mbak yang bisa ngomong anak gitu. Jadi biasanya pagi-pagi tuh sampai aku jagain sampai jam 7 atau jam 9. Habis itu sudah aku serahkan dulu ke mbak aku buat dibantuin mandiin atau nggak bersihin segala macam. Aku jadi bisa tidur lagi sampai sekitar jam 11, jam 12. Wow, siangnya bangunnya nggak apa-apa. Habis itu ya udah ngejalanin aktivitas kayak biasa. Every 2 to 3 hours masih nyusuin. Tapi kerjaan aku juga udah bisa jalan lagi, karena aku bilang tuh bohong namanya kalau misalnya orang tuh nggak punya waktu. Sebenarnya asalkan bener-bener kalian pergunain waktu time slot itu dengan baik, pasti kalian tuh bisa masukin semuanya. Buktinya kalian bisa scroll handphone kan sekarang, atau nggak mungkin nanti gitu. Jadi waktu scroll handphone itu mungkin dikurangin untuk kerja. Oke, kalau most challenging of course time kali ya, karena waktu aku kan benar-benar jadi lebih nggak fleksibel dari sebelumnya. I think that is the most challenging. Dan juga kadang-kadang kan namanya baby, dia kan nangis, itu kan satu-satunya jalan komunikasi dia untuk berkomunikasi dengan kita ketika dia tuh lagi nggak nyaman, lagi sakit atau lagi apa. Tapi kadang-kadang kan kita bingung ketika dia nangis tuh dia maunya apa. Walaupun si Suah tuh nggak pernah yang kayak tantrum sampai nangis berjam-jam, itu nggak pernah. Cuma kadang-kadang kayak, mami salah apa sih, misalkan digendong salah, dikasih makan nggak mau, kayak suka bingung gitu. Itu kayak I think the most challenging. Tapi the happiest moment adalah ketika kamu lihat muka bayi kamu yang kayak it's okay, maksudnya it's worth it, everything is worth it. Kayak dari wanginya bayi, mukanya bayi, priceless.
Yes, fortunately aku punya keluarga juga yang suportif, walaupun karena over the line juga, makanya kayak aku cepet-cepet pulang ke rumah sendiri, nggak betah lama-lama ya di rumah mama karena of course lah ya, dimana-mana mama and daughter selalu berantem, apalagi ini sekarang udah punya cucu dan sayangnya ke cucu sama sayangnya ke anak tuh beda ya, karena kan bukan dia yang mengandung gitu, tapi very supportive, maksudnya kayak mau ngejagain, kayak ngasihin makanan-makanan yang nutritious. Suami aku juga puji Tuhan tuh bener-bener yang kayak mau hands on banget gitu loh. Jadi kalau tahu aku capek, dia langsung kayak sini aku aja, dan selalu mencoba untuk involve di dalam ngurus anak gitu. Jadi support system aku oke banget. Oke, kayaknya kalau buat aku lagi balik lagi ke kita gimana caranya pintar-pintar ngatur waktu sih. To be honest, babies itu tuh tidurnya banyak banget. Jadi waktu kita tuh sebenarnya bisa dipergunakan di sana. Kamu harus tahu kapan kamu harus istirahat, kamu harus tahu kapan waktunya kamu tuh mungkin coba mulai balik kerja lagi, karena sebenarnya when a woman become a mother, sometimes tuh we lose ourselves gitu loh, karena we put everything and we put our attention fully buat our baby. Jadi sometimes we forget about ourselves. Kadang-kadang tuh people lost their ways gitu loh in the middle. Dan itu yang harus kadang dicari lagi. Kalau buat aku adalah balik kerja lagi. Makanya tadi aku mikir, oh mau rehat dulu sebulan 2 bulan dari kerjaan, ternyata tidak bisa. Setelah semingguan 10 hari paling aku udah kayak yuk kerja yuk, biar aku tuh nggak ngerasa kehilangan jati diri aku sebagai Michi Momo gitu loh. I think untuk moms lain juga yang mungkin masih kayak struggling, masih mencari, tiba-tiba kayak aku siapa, aku kok berubah gitu-gitu, mungkin pelan-pelan mencari lagi, segampang kayak dari hobi apa yang kamu suka, mungkin tontonan yang kamu tonton, itu bisa kalian selipin biar kalian berasa kayak kalian lagi gitu.